kota Mekah, dikenal sebagai tahun gajah, karena bertepatan dengan peristiwa kedatangan pasukan gajah Abraha menyerang Mekah. Kira-kira 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Dalam usia yang ke-25 tahun, Muhammad berkenalan dengan seorang janda kaya bernama Khadijah. Ia diterima oleh pedagang kaya ini dan mempercayakan usaha dagangannya dengan kafilah. Hubungan ini segera disusul oleh perkawinan. Muhammad gemar merenung dan banyaknya mengasingkan diri dalam Gua Hira yang terletak di Gunung Jabal Nur. Suatu malam antara 21 sampai 29 Ramadan 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril dan menyuruhnya membaca perintah suci dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terdiri dari 5 ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq. Setelah diwahyukan surah Al-Alaq 1 sampai 5 ayat, Muhammad pun menjadi rasul atau pesuruh Tuhan. Adapun malam saat ia menerima wahyu dinamakan Lailatul Qadar. B. Islam periode Mekah. Islam periode Mekah merupakan fase awal dari yang diwarnai oleh sejumlah rintangan dan tantangan. Kultur masyarakat Arab yang kontradiktif menyebabkan misi suci ini sulit diterima. Dengan demikian, proses penyampaian ajaran Islam awalnya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya menyebarkan agama terbatas pada kawan-kawan dekat dan kerabatnya. Barulah setelah memasuki 613 Masehi, ia mulai mengajarkan Islam pada masyarakat luas. Penguasa Mekah justru menganggapnya sebagai orang berbahaya karena ajaran Islam sangat kontradiktif dengan tradisi dan kondisi sosial budaya masyarakat Arab yang terkenal sebagai penyembah-penyembah berhala. Nabi SAW mengadakan hijrah dan menetapkan Habsyah atau Ethiopia sebagai negeri tempat pengungsian pertama. Orang-orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabatnya. Pertama adalah istrinya Khadijah, kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib yang baru berusia 10 tahun. Setelah itu sahabat karibnya masa kanak-kanak yakni Abu Bakar. Selain itu Zaid salah seorang bekas budak serta Ummu Aiman yakni pengasuh Nabi saat ibunya Aminah masih hidup. Mereka adalah orang-orang pertama yang beriman dengan kepercayaan ini. Muhammad mempertahankan atau menyebarkan ajarannya dengan diam-diam selama 3 tahun. Tetapi orang-orang Quraisy memandang rendah kepadanya dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Maka Nabi mempropagandakan ajarannya dengan terang-terangan. Peristiwa hijrah dan Islam periode Madinah. Upaya menyampaikan ajaran kepada setengah peziarah dan setengah pedagang kota Yatsrib yang melaksanakan haji ke Mekah. Hal ini dibuktikan oleh adanya 6 orang Yatsrib memeluk Islam pada 612 Masehi. Mereka bersumpah tidak akan menyekutukan Allah dan juga tidak akan berzina, mencuri, ataupun membunuh anak-anak mereka. Mereka akan selalu patuh pada Nabi Muhammad dalam segala hal yang baik. Peristiwa ini dalam sejarah Islam dikenal sebagai Perjanjian Aqabah pertama. Pada musim tahun haji berikutnya, orang-orang Yatsrib yang telah masuk Islam datang ke Mekah untuk mengundang Nabi ke kota mereka dan mereka mengambil sumpah bahwa akan melindungi dan agamanya dari bahaya apapun. Kesepakatan ini dikenal sebagai Perjanjian Aqabah kedua, sekaligus membuka lembaran baru bagi karir Nabi. Situasi sosio-kultural kota Mekah yang kurang bersahabat serta peluang yang diberikan oleh penduduk Yatsrib untuk menerima ajarannya mendorong Nabi Muhammad melakukan hijrah pada 12 Rabiul Awal 622 Masehi. Mengenai sebab-sebab Nabi Muhammad berhijrah diuraikan dalam istisar sebagai berikut. 1. Perbedaan iklim di kedua kota mempercepat dilakukannya hijrah. 2.
nabi-nabi pada umumnya tidak dihormati di negeri mereka. 3. Golongan pendeta dan kaum ningrat Quraisy Mekah secara bernafsu menentang agama baru itu. Proses hijrah dilakukan dengan menjadikan Habsyah, Ethiopia sebagai negeri tempat pengungsian pertama. Barulah kemudian hijrah dilanjutkan menuju sebuah tempat baru yakni Yasrib. Dan kemudian dikenal sebagai Madinatul Munawwaroh, kota yang bercahaya. Di tempat yang baru inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan fondasi kehidupan bermasyarakat sebagai cermin pemerintahan yang adil dan sejahtera. Sebagai manifesti konsep Badatun Thayyibatu wa Rabbu Ghafur. Dasar pertama yakni pembangunan masjid. Dasar kedua adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Dasar ketiga adalah menjalin hubungan persahabatan dengan umat lain, seperti orang-orang Yahudi, dengan jalan membuat perjanjian damai yang kemudian terkenal sebagai Piagam Madinah. Sumber lain menjelaskan tentang pembentukan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah sebagai berikut. 1. Mendirikan masjid. 2. Setelah Rasulullah mempersatukan seluruh muslimin dengan mempersaudarakan muhajirin dan ansor. 3. Nabi juga menjalin kerjasama dengan umat beragama lain. 4. Nabi selalu menampilkan dirinya sebagai seseorang yang berakhlak mulia. 5. Dalam soal keadilan sosial dan menghargai hak milik perseorangan. 6. Diberlakukannya tata tertib hukum. Gambaran kisah singkat Nabi Muhammad yang meninggalkan tanah kelahiran Mekah menuju daerah baru yaitu Madinah. Sebagai peristiwa hijrah tersebut dalam sejarah Islam merupakan peristiwa yang maha penting. Bahkan hingga sekarang ini gemanya masih terasa ditandai oleh keinginan pemerintah membangun masyarakat religius yang terkenal dengan konsep masyarakat madani. Susunan masyarakat Madinah ditilik dari aspek perkauman dapat dibagi atas beberapa golongan sebagai berikut: kaum muhajirin, kaum ansor, kaum munafikin, dan kaum Yahudi. Di atas realitas masyarakat Madinah seperti inilah Nabi Muhammad SAW membangun kultur Islam dan tercatat dalam sejarah sebagai fase sukses yang spektakuler. Beberapa jejak pembaruan yang dilakukan terhadap kultur masyarakat Arab dapat dilihat berikut ini. Yang pertama dalam bidang kepercayaan. Orang Arab yang semula menyembah berhala diubah menjadi menyembah Allah Tuhan yang Esa. Yang kedua dalam bidang hukum. Bangsa Arab yang semula mengandalkan pada kekuatan fisik dan kekuatan senjata diubah menjadi bangsa yang tunduk pada peraturan hukum. Yang ketiga, dalam bidang akhlak, bangsa Arab yang sebelumnya gemar berbuat maksiat, suka berjudi, mabuk-mabukan, melacur, dan sebagainya, segera diubah secara bertahap hingga memiliki akhlak mulia. Yang keempat, dalam bidang sosial, diubah dari tradisi jahiliyah yang dicirikan oleh perbedaan status sosial berdasarkan keturunan, kesukuan, serta praktik perbudakan mulai dikikis. Bahkan harkat dan martabat wanita yang sebelumnya rendah lalu dimuliakan sesuai dengan ketentuan doktrin Islam yang menjadikan parameter kemuliaan adalah derajat takwa. Di detik-detik kepergian Nabi Muhammad SAW hingga menjelang akhir hayatnya, Nabi Muhammad SAW tak henti-hentinya menyampaikan dakwah. Dengan demikian, peran dan jasa-jasanya menjadikan ia pantas diberi predikat sebagai lokomotif bagi revolusi masyarakat Arab. Hal ini dengan nyata teraba dalam suatu momentum penting, yakni saat ia menunaikan ibadah haji yang terakhir atau Haji Wada pada 10 Hijriah atau 631 Masehi. Nabi Muhammad menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah. Kutipan dari intisari khutbah Rasulullah SAW yang memuat prinsip-prinsip kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, ekonomi, amal kebajikan, dan kesetiakawanan sesungguhnya adalah sebuah konsep persaudaraan universal berdasarkan keimanan. Betapa tidak, beliau telah menyadari betapa pluralitas masyarakat Arab merupakan ancaman fundamental bagi terjadinya disintegrasi serta
secara kelam hubungan antar kaum, berpotensi menjadi bibit-bibit konflik baru. Peristiwa penting lainnya yang terjadi menjelang wafatnya Rasulullah SAW, yakni saat ia menjalankan haji wada atau haji perpisahan. Pada saat itu pula turunlah ayat terakhir dari Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3 sebagai berikut. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku relakan Islam sebagai agamamu.